Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Sholat dengan rasa hidup sejati. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Sholat dengan rasa hidup sejati. Tiada satu nafas pun terlepas daripadaku, melainkan di situ pula ada qadar yang berlaku di atasmu. Karena hakikat nafas itu adalah penyatuan antara pecinta dengan yang dicintai. Inilah yang dikatakan makna solat yang berkekalan. Sebab solat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang mukmin. Maka dari itu, ikutilah gerak nafasmu sampai kepada yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah peringkat yang terpuji, karena pada peringkat inilah yang dikatakan, solatlah engkau kepada dirimu sendiri, sebab yang ada pada dirimu hanyalah penyembahan pada dirimu. Tiada lain dirimu itu melainkan diriku jua adanya. Maksudnya adalah, tukarlah arah pandanganmu atau hadapmu dari kiblat Ka'bah kepada yang hak. Lakukan ini semasa turun naiknya nafas. Itulah solat yang berkekalan. Maka dari itu turun naiknya nafasmu disebut dengan as-solatu daimul haq. Maksudnya adalah solat diam, tetap, tanpa gerakan, dilakukan terus menerus panjang hidup. Itu jugalah yang disebut solat abadi, karena menuju alam keabadian. Niatnya dalam hatimu adalah solat daim untuk selama hidup. Karena berdiri itu adalah hakikatnya hidupmu. Ruku itu adalah hakikatnya penglihatanmu. Iktidal itu adalah hakikatnya pendengaranmu. Sujud itu adalah hakikatnya penciumanmu. Bacaan ayat itu adalah hakikat ucapanmu. Duduk itu adalah hakikatnya imanmu. Pujian itu adalah hakikatnya keluar masuk nafasmu. Zikir itu adalah hakikat ingatanmu. Kiblat itu adalah hakikatnya renunganmu. Jadi fardu itu adalah hakikatnya menjalankan yang wajib lantaran kudratku. Pasrahnya engkau kepada zatku yang maha hidup. Karena yang demikian itu telah berdirinya engkau pada zat, sifat dan perbuatanku. Inilah Al-Quran sejati sebagai tanda hakikat semua solat. Inilah hakikat solat daim,
yakni solat yang sejati, tanpa dihalangi waktu, tidak mempunyai hitungan rokaat. Solat daim inilah yang boleh sambil kerja, berdiri dengan duduk, lari dengan berhenti, membisu dengan bercerita, berpergian dengan tidur, tidur dengan terjaga. Seperti itulah ibaratnya. Sebab hakikat solat daim itu tanpa sujud dan ruku, yakni hanya berada dalam rasa hidupmu semata. Inilah solatul daim yang dinamakan solat yang berkekalan. Wahdah fil kasrah, yaitu pandang satu kepada yang banyak. Maka yang dinamakan nafas itu yang keluar masuk daripada mulut. Maka yang dinamakan nufus itu yang keluar masuk daripada hidung. Dan yang dinamakan tanafas itu yang keluar masuk daripada telinga. Maka yang dinamakan anfas itu yang keluar masuk daripada mata. Maka nafas itulah yang menuju kepada hak. Karena itu hendaklah engkau ketahui ilmu nafas, yaitu ilmu gaibul guyub. Karena itu adalah salah satu daripada ibadahnya Muhammad. Nafas masuk, hu Muhammad. Nafas tertahan, hu Ahmad. Nafas keluar, hu Ahad. Maka amalan inilah yang dinamakan syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah, dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Dari Allah menggerakkan ruhaniyah, dari ruhaniyah menggerakkan al-hayat, dari al-hayat menggerakkan nafas, dan dari nafas menggerakkan jasad. Dan pada hakikatnya itu Allah jua yang menggerakkan sekaliannya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ya Muhammad, bukanlah engkau yang melontar ketika engkau melontar, akan tetapi Allah lah yang melontar ketika engkau melontar." Jadi pada pandangan zohirnya perbuatan hamba, tetapi pada pandangan mata hati adalah perbuatan Allah jua adanya. Itulah yang dikatakan hubungan antara hamba dengan Allah dan Allah dengan hamba, ialah umpama matahari dengan cahaya yang tidak bersekutu atau bersatu dan tidak bercerai antara cahaya itu dengan zat matahari. Cahaya itu bukan matahari dan bukan lain daripada matahari. Contoh yang lain pula seperti api dengan asap. Asap itu menunjukkan adanya api, dan asap itu bukan api dan tidak lain daripada api yang tidak bercerai dan tidak bersekutu. Begitulah juga hamba dengan Allah, tidak bercerai dan tidak bersatu. Maka ketika itu akal kita akan berkata, alangkah ajaibnya, bagaimana boleh berhimpun kedua-duanya, hamba dengan Allah, yang berlawanan padahal kedua-duanya tidak sah berhimpun antara satu sama lain. Sebagaimana disyaratkan Nabi yang artinya tidak bercerai antara nafi dan isbat. Siapa yang menceraikannya kafir, siapa yang menyatukannya kufur. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak dekat, tak dekat maka tak belajar, tak belajar maka tak mengerti, tak mengerti maka tak faham, tak faham maka tak mengetahui, tak mengetahui maka tak berkata, tak berkata maka tak merasa, tak merasa maka lenyaplah manusia. Karena rasa dirasa adalah sama, tidak terpisah dari dahulu kala, hanya nafsu menutup pintunya. Sungguh dia telah lama bertahta di sana, dicarinya dia jauh di balik gunung. Tidak disadari dirinya meraung, menjerit-jerit minta ditenung, supaya bertemu kekasih yang dikandung.
Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Ini merupakan ilmu tingkat tinggi yang Anda harus ulangi video ini supaya Anda faham. Dan Anda bisa konsultasikan kepada kiai Anda tentang ilmu sholat dengan rasa hidup sejati ini. Mudah-mudahan Anda faham, dan apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan buat yang belum subscribe, dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas-kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.